Selamat datang kembali di channel Bali Elite Academy bersama saya Oyan yang akan membantu kalian untuk belajar bahasa Prancis. Di video kali ini kita akan belajar apa itu adjektif posesif di bahasa Prancis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, nous allons apprendre le français. Adjektif posesif merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara dua benda atau orang. Nah, untuk memudahkan kalian untuk belajar adjektif posesif di bahasa Prancis, kalian harus belajar dulu di bahasa Inggris. Adjektif posesif di bahasa Inggris yaitu orang pertama tunggal menggunakan my. Orang kedua tunggal menggunakan your. Orang ketiga tunggal menggunakan her, his, dan it. Her dan his digunakan untuk siapa yang memiliki sesuatu, merujuk pada jenis kelamin perempuan dan cowok. Seperti contoh, she lost her keys. Di bahasa Prancis, elle a perdu ses clés. Yang kedua contohnya adalah he forgot his phone at home. Di bahasa Prancis adalah il a oublié son téléphone à la maison. Nah, di contoh yang tadi bisa kalian lihat bahwa her digunakan untuk jenis kelamin perempuan, his digunakan untuk jenis kelamin laki-laki. Jadi adjektif posesif di sini menunjukkan bahwa kunci itu milik si perempuan dan telepon itu milik si laki-laki. Kalau her dan his digunakan untuk orang yang spesifik yaitu cewek dan cowok, it digunakan untuk benda dan hewan. Contoh, the tree lost its leaves. Di bahasa Prancis adalah l'arbre a perdu ses feuilles. Lalu ada orang pertama jamak menggunakan our. Orang kedua jamak menggunakan your. Orang ketiga jamak menggunakan their. Seperti halnya di bahasa Prancis, adjektif posesif di bahasa Inggris juga harus cocok dengan jenis kelamin, jumlah dari kata benda yang dirujuk. Namun ada beberapa perbedaan yang sangat penting untuk kalian ketahui agar dapat membedakan antara adjektif posesif di bahasa Inggris dengan adjektif posesif di bahasa Prancis. Yang pertama adalah adjektif posesif di bahasa Inggris tidak memiliki bentuk maskula, cowok, femina, cewek. Seperti contoh my book. My book bisa digunakan untuk sebuah buku yang dimiliki oleh seorang cewek, seorang perempuan, ataupun seorang laki-laki. Jadi entah itu pemiliknya adalah perempuan ataupun laki-laki, adjektif posesifnya akan tetap, yaitu my book. Yang kedua adalah di bahasa Inggris, setiap adjektif posesif tidak memiliki bentuk jamak atau plurial. Lalu untuk your, di bahasa Inggris, your bisa kalian gunakan untuk orang kedua tunggal ataupun orang kedua jamak. Jadi tidak ada perubahan. Jika tadi orang pertama tunggal adalah my dan orang pertama jamak adalah our, namun your, orang pertama tunggalnya adalah your dan orang keduanya juga you. Tidak ada yang berubah. Oke, kalian sudah mempelajari adjektif posesif di bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengerti bagaimana adjektif posesif di bahasa Prancis. Kita lanjut saja ke adjektif posesif di bahasa Prancis. Nah, sebelum kalian mempelajari adjektif posesif di bahasa Prancis, ada satu hal yang harus kalian mengerti dan kalian harus ingat bahwa adjektif posesif di bahasa Prancis itu cocok dengan jenis kelamin dari kata benda dan jumlah dari kata benda, bukan subjeknya. Jika subjeknya adalah saya dan saya memiliki kata benda dengan jenis kelamin maskula singulier, cowok tunggal, maka akan menggunakan mon. Contohnya, mon livre.
Kata benda libre di bahasa Prancis memiliki jenis kelamin maskulin singulier, cowok tunggal. Maka adjektif posesif yang harus digunakan juga maskulin singulier, yaitu mon. Contoh yang lainnya adalah mon père, mon frère. Lalu jika subjek saya memiliki kata benda dengan jenis kelamin femina singulier, maka akan menggunakan ma. Contohnya, ma voiture. Kata benda voiture di bahasa Prancis memiliki jenis kelamin femina singulier, cewek tunggal. Maka adjektif posesif yang digunakan juga harus yang femina singulier, yaitu ma. Ma voiture. Contoh lainnya adalah ma mère, ma sœur. Lalu jika subjek saya memiliki kata benda maskula ataupun femina jamak, kata benda dengan jenis kelamin cewek atau cowok jamak, jadi kata bendanya ada banyak, maka akan menggunakan me libre, me voiture. Jadi entah itu kata bendanya berjenis kelamin cewek ataupun cowok, kalian bisa menggunakannya asal kata bendanya banyak. Dan dengan contoh yang tadi memberi indikasi bahwa banyak buku yang dimiliki oleh satu orang dan banyak mobil yang dimiliki oleh satu orang. Selanjutnya, jika subjek kamu memiliki kata benda dengan jenis kelamin maskulin singulier, maka akan menggunakan ton. Contohnya, ton libre, ton père, ton frère. Jika subjek kamu memiliki kata benda dengan jenis kelamin femina singulier, maka akan menggunakan ta. Contohnya, ta voiture, ta mère, ta sœur. Dan jika subjek kamu memiliki kata benda maskulin ataupun femina pluriel, jadi kata bendanya jamak, banyak, maka akan menggunakan t. Contohnya, t libre, t voiture. Lalu jika subjeknya adalah dia dan memiliki kata benda maskulin singulier, maka akan menggunakan son. Contohnya, son libre, son père, son frère. Jika subjek dia memiliki kata benda femina singulier, maka akan menggunakan sa. Contohnya, sa voiture, sa mère, sa sœur. Dan jika subjek dia memiliki kata benda maskulin ataupun femina pluriel, kata bendanya banyak, jamak, maka akan menggunakan c. Contohnya, c libre, c voiture. Lalu jika subjeknya adalah kami atau kita dan memiliki kata benda dengan jenis kelamin maskulin ataupun femina singulier, maka akan menggunakan notre. Contohnya, notre libre, notre voiture. Jadi bisa digunakan di dua jenis gender, entah itu maskulin singulier, cowok tunggal, ataupun femina singulier, cewek tunggal. Lalu jika subjeknya kami atau kita memiliki kata benda dengan jenis kelamin maskulin atau femina jamak, jadi kata bendanya itu entah cewek ataupun cowok dengan jumlah yang banyak, maka akan menggunakan no. Contohnya, no libre, no voiture. Lalu jika subjeknya adalah
Anda dan memiliki kata benda dengan jenis kelamin maskula ataupun femina singulier, maka akan menggunakan votre. Contohnya, votre livre, votre voiture. Jika subjek Anda memiliki kata benda dengan jenis kelamin maskula ataupun femina pluriel, kata bendanya berjenis kelamin cewek ataupun cowok, namun dengan jumlah yang banyak, maka akan menggunakan vos. Contohnya, vos livres, vos voitures. Dan yang terakhir, jika subjeknya mereka memiliki kata benda dengan jenis kelamin maskula ataupun femina singulier, maka akan menggunakan leur. Contohnya, leur livre, leur voiture. Jika subjek mereka memiliki kata benda dengan jenis kelamin maskula atau femina pluriel, kata bendanya cewek ataupun cowok dengan jumlah yang banyak, maka akan menggunakan leur dengan s. Pengucapannya sama dengan leur yang tadi. Contohnya adalah leur livre, leur voiture. Itu semua harus kalian ingat untuk mengerti tentang adjektif posesif di bahasa Prancis. Lalu bagaimana sih cara mengingat semua adjektif posesif di bahasa Prancis ini dengan gampang? Caranya adalah, dengar baik-baik. Mon, ton, son, ma, ta, sa, me, te, se, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Saya ulang sekali lagi, dengar baik-baik. Mon, ton, son, ma, ta, sa, me, te, se, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Sekarang giliran kalian. Saya akan munculkan di sini satu persatu. Kalian harus tebak di rumah. Mulai. Good job. Nah, untuk selanjutnya saya akan kasih kalian beberapa kosakata adjektif posesif yang akan berguna bagi kalian. Siap? Here we go. Ma chambre, Je suis dans ma chambre. votre chambre, Le plafond de votre chambre. mon ordinateur, J'allume mon ordinateur. mon lit, Je sors de mon lit. ton couteau, Tu mets bien ton couteau ici. son lit, Son lit à l'hôpital. sa valise, Vous pouvez aussi mettre dans sa valise mon téléphone, J'ai pris mon téléphone. mon oreiller, Je pleure sur mon oreiller. votre lit, vient dans votre lit. mon livre, Je fais avec mon livre. son téléphone, Il va sortir son téléphone. ma fourchette, Je prends ma fourchette. ma cuillère, Je choisis d'utiliser ma cuillère.
Ta table. Tu peux poser sur ta table. Votre serviette. Vous conservez votre serviette. Votre ordinateur. Avec votre ordinateur. Son stylo. L'écrivain prit son stylo. Notre table. Sur la confection de notre table ronde. Leur clé. Avec leur clé privée. Ta brosse à dents. Comme mission de changer ta brosse à dents. Votre balcon. Leur armoire. Vous cachez dans leur armoire. Votre tasse. Et ensuite, vous les mettez dans votre tasse. Untuk selanjutnya, saya akan kasih kalian beberapa latihan untuk mengingat apa yang kalian sudah pelajari tadi. Oke, yang pertama, bagaimana kalian bilang ini di bahasa Prancis? Jawabannya adalah ma fourchette. Yang kedua, bagaimana kalian bilang ini di bahasa Prancis? Jawabannya adalah votre lit. Selanjutnya, bagaimana kalian bilang ini di bahasa Prancis? Jawabannya adalah son téléphone. Selanjutnya, bagaimana kalian bilang ini di bahasa Prancis? Jawabannya adalah sa valise. Lalu, bagaimana kalian bilang ini di bahasa Prancis? Jawabannya adalah ta veste. Oke, itu dia tadi video tentang bagaimana penggunaan adjektif posesif di bahasa Prancis. Dan kita sudah membahas bagaimana perbedaannya juga dengan adjektif di bahasa Inggris. Serta saya juga lampirkan beberapa kosakata yang bisa kalian gunakan untuk melatih pengetahuan kalian tentang adjektif posesif. Tentu sangat sulit untuk mengingat kalau kalian cuma menonton satu kali video ini. Karena apapun yang kalian lakukan semuanya butuh proses. Entah itu bekerja ataupun belajar. Karena itu pantau terus channel ini, karena masih banyak ada materi ataupun video tes yang akan saya upload di channel ini yang bisa kalian gunakan untuk belajar dan melatih bahasa Prancis kalian. Bagi kalian yang suka video ini, silakan klik tombol like dan tentunya subscribe agar kami selalu semangat untuk membuat video. Dan bagi kalian yang masih bingung, silakan komen di bawah bagian mana yang kalian masih bingung. Dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena apa? Karena sukses kalian adalah sukses kita juga. Selamat datang kembali di channel Bali Elite Academy bersama saya Wayan yang akan membantu kalian untuk belajar bahasa Prancis. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana penggunaan adjektif demonstratif di bahasa Prancis.